Ami mengikhlaskan segala pilihan yang kamu buat. Walaupun terkadang Ami merasa kehilangan, Aktris Nikita Mirzani menyampaikan pesan emosional kepada putrinya, Laura Meizani Mawardi, yang diungkapkannya melalui media sosial. Dalam pesannya, Nikita mengungkapkan rasa cinta dan doanya yang tak pernah putus untuk sang putri. "Anakku, ini Ami ibu nak, orang yang sampai kapanpun selalu mendoakan kamu," ucap Nikita Mirzani dikutip dari kanal YouTube-nya, Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025. Nikita Mirzani juga menceritakan kejadian yang membuatnya tergugah untuk menulis pesan tersebut. Pada Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025, dini hari, Nikita Mirzani melihat sebuah video di media sosial yang menunjukkan putrinya meninggalkan rumah aman dan bertemu dengan seorang pengacara bernama Rasman dan istrinya. "Ami datang ke Polres Jakarta Selatan, dan benar adanya kamu bersama Rasman dan istrinya di dalam satu ruangan," lanjutnya. Sebagai seorang ibu, Nikita menyampaikan bahwa ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk masa depan anaknya, meskipun ia menyadari bahwa dirinya tidak selalu sempurna. "Sejak kamu dilahirkan, Ami telah berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik untuk kamu. Namun, Ami tahu, ada kalanya Ami tidak sempurna," ungkapnya. Pesan ini mencerminkan cinta seorang ibu yang mendalam dan harapan Nikita untuk tetap terhubung dengan putrinya, meskipun di tengah tantangan yang mereka hadapi. Sebelumnya, anak Nikita Mirzani, LM, kabur dari rumah aman pada Kamis tanggal 9 Januari tahun 2025. Laura kabur ke Polres Jakarta Selatan, di mana Laura juga sebelumnya mendatangi kantor pengacara kekasihnya, Fadel Bajideh, Rasman Nasution. Mengetahui hal ini, Nikita Mirzani menyusul ke Polres Jakarta Selatan. Setibanya di sana, Nikita cekcok dengan Rasman sampai menimbulkan kegaduhan. Kini, anak Nikita Mirzani, Laura sudah dipindahkan ke RS Polri. Peristiwa ini merupakan rentetan dari perselisihan Nikita Mirzani dengan Fadel Bajideh berkait hubungannya dengan putri Nikita. Kasus ini bahkan sudah sampai ke ranah hukum dan saling lapor. Kodok buduk. Dulu kan semua udah disusun dengan rapi. Jadi jangan tanya gua nggak tahu apa-apa. Habis ngerayain ulang tahunnya Mail, gua langsung pulang ke rumah. Lagi mandi, dikirimin temen-temen TikTok dari wartawan yang si Rasman Kodok Buduk panggil karena ditayangin. Dari situ gue taunya. Dia kabur dari jam 22.30 malam. Baru diantar ke Polres Jaksel jam setengah 2 pagi. Berarti ada spare waktu untuk Rasman Kodok Buduk bersama istrinya dan The Gang untuk menyusun rencana. Kenapa baru diantar setengah 2 pagi? Padahal itu anak kabur dari jam 22.30 malam. Ayo, kenapa? Kenapa nggak langsung 22.30 itu anak datang ke tempatnya Rasman, kenapa nggak langsung diantar? Kenapa diantar setengah 2 pagi? Kalian pikirlah, kalian kan otaknya juga nggak mungkin nggak bener semua kan? Kalau orang bener, ada anak kabur sedang berurusan hukum, ya, apalagi Laura ini tidak pernah tahu jalan, karena selama dia hidup dengan saya, Laura itu saya kasih supir, jadi dia tidak tahu jalan.
tidak tahu tempat, kecuali dia pegang handphone, diarahin bisa jadi. Dan di rumah aman dia nggak dipegangin uang itu saya titipkan ke petugas. Ara ngapain sih, Ra? Logika aja guys, dari jam setengah 11 kabur. Tapi saya tidak diberitahukan sama sekali sebagai orang tua. Kayak bapak-bapak. Malah taunya jam 2 pagi dini hari dari TikTok. Aku di rumah Kaniki. Wartawan itu tidak akan datang pagi-pagi buta kalau tidak ada yang menghubungi. Jadi kalau ada yang bilang di setiap kantor polisi ada wartawan kok, iya memang, cuman sampai jam 8 malam. Putra. Tapi jam 2 itu tidak akan ada wartawan. Kalau wartawan sampai ada di situ, itu fix pasti sudah dikoordinasikan. Wartawan Indonesia tuh malas-malas guys. Apalagi pencari berita-berita begini. Suruh mantengin jam 2 sampai jam 2 pagi, nggak ada. Itu udah itu pasti ada yang nelpon. Ini nih Loli kabur nih. Cepetan, gua bentar lagi mau bawa ke Jaksel. Ke Polres Jaksel. Silakan aku tidur jam. Itu. Oh ya? Kan dia langsung pergi masuk. Oh ya. Nanti saya kalau bangun tidur jam segini bangun nanti malam. Suruh dia tidur mana dia? Suruh tidur ya. Dia belum tidur dari pulang. Jadi buat penikmat sosial media, jangan tanya saya lagi. Kak, gimana Loli bisa kabur? Coba tanya sama yang berada dekat dia tuh, si Rasman. Lagian Rasman juga kadang-kadang suka bodoh. Dia ngaku sendiri bahwa si Loli video call voice note. Berarti kan Loli ada handphone. Yang seharusnya handphone itu tidak boleh. Di rumah Apan itu seharusnya Laura itu tidak boleh pakai handphone, tidak boleh melihat berita luar. Harusnya dikasih kegiatan aktif di dalam. Pemukulan dia duluan yang ngeroyok gua. Dia sama bininya ngeroyok gua. Saksinya banyak, tapi dia putar balikin fakta kalau gua pukul dia. Ya kalau gua pukul dia itu pembelaan diri lah.